Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Anak-anakku semua, peserta didik kelas 10, 11 dan 12 SMA Negeri 4 Purwokerto yang saya cintai, saya banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan kita, nikmat keislaman kita, nikmat kesehatan kita, dan nikmat kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita. Sungguh nikmat yang luar biasa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka kita pantas untuk mensyukuri segala yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. La wala in kafartum. Dan apabila kita kufur, tidak syukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, maka inna adzabi lasyadid, maka azab dari Allah teramat pedih untuk kita semuanya. Anak-anakku yang dicintai Allah dan dirahmati oleh Allah, sebagai pelajar tentunya kewajiban belajar adalah yang utama. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri pengajian-pengajian, kajian-kajian keislaman, sahallallahu lahu, maka Allah akan memudahkan jalan kita tariqan ilal jannah saat nanti kita semua menuju surga yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu anak-anakku semua, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri atas semua yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kewajiban kita sebagai manusia. Karena apabila kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh-sungguh sangat besar. Anak-anakku semua,
siswa-siswi SMA Negeri 4 Purwokerto yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita sedang berbicara tentang lahirnya seorang manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diutus menjadi rasul bagi kita semuanya. Berarti bicara kelahiran Nabi, kita juga bicara tentang kita sebagai manusia. Bukankah kita sama? Sama-sama manusia yang juga dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah telah mengeluarkan kita semua, melahirkan kita semua, min butuni ummahatikum, dari rahim seorang ibu. Jadi kita semuanya sebagai manusia lahir dari rahim seorang ibu, bukan dari yang lainnya. Saat manusia dilahirkan ke dunia ini, maka la ta'lamuna syai'an, dia tidak punya apa-apa, dia tidak memakai apa-apa, dan dia juga tidak bisa apa-apa. Itulah kita sebagai manusia, sebagai seorang bayi yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa sekarang kita bisa berbicara, kita bisa bergerak? Karena apa? Wa ja'ala lakumus sama. Allah kemudian memfungsikan pendengaran kita. Bayi yang lahir semuanya sempurna. Matanya 2, kakinya 2, mulutnya 1, telinganya 2 lubangnya, hidung lubangnya 2. Tapi belum berfungsi. Maka wa ja'ala lakumus sama, Allah yang pertama kali akan memfungsikan pendengaran. Kemudian wal absor, kemudian penglihatan, wal afidah, kemudian perasaan, hati. La'allakum tashkurun, agar manusia itu bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ini berarti apa? Bahwa sebagai manusia, sebagai bayi yang lahir ke dunia ini, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa dan kita tidak memakai apa-apa. Hanya atas karunia, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya sekarang sudah bisa besar, sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, sudah bisa berbicara, bahkan sudah bisa bergerak kemanapun kita suka. Anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini tentu tidak lepas dari sosok seorang ibu. Untuk itu Nabi juga menyampaikan kepada kita, siapa yang harus kita hormati, siapa yang harus kita tahu di dunia ini. Maka Nabi selalu menyampaikan, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali ibu kita disebut oleh Nabi, baru kemudian ayahnya. Artinya bahwa apa? Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu yang melahirkan kita ke dunia ini adalah sebuah amalan dan kewajiban yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah akan turun kepada kita semuanya. Di dalam ridho orang tua kita kepada kita. Apabila kita ridho atas apa
yang ada di orang tua kita, maka Allah akan meridhoi kita. Apabila kita berbakti kepada orang tua kita, maka Allah pun akan membalasnya dengan ridho Allah turun kepada kita. Wasuhtullah, dan juga tidak ridhonya Allah itu juga karena apa? Karena suhtil walidain. Karena apa? Durhaka kita kepada kedua orang tua kita. Apabila kita durhaka kepada orang tua kita, maka Allah pun akan tidak ridho atas apa yang kita lakukan. Maka itu anak-anakku semua, marilah kita senantiasa dan selalu berusaha untuk mentaati perintah orang tua, mentaati perintah guru, kemudian menjalankan apa yang baik yang oleh orang tua kita perintahkan kepada kita. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 4 Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Muhammad Rasulullah telah ada, telah banyak, telah ditemukan suri teladan yang baik, contoh yang baik bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah saat hari akhirat nanti, dan juga bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anakku semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, tauladan kita. Maka contohlah Rasulullah. Tidak perlu mencontoh orang-orang lain, tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain, sebab dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasan, sudah ada suri tauladan yang baik, yang itu bisa mengantarkan kita untuk bisa hidup di dunia, hidup di akhirat dengan cara yang baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diutus ke dunia ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita ketahui pada zaman jahiliyah, akhlak jahiliyah luar biasa kejamnya. Bagi-bagi perempuan yang lahir tidak dibiarkan dia hidup, nah dia akan dibunuh oleh orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Anak-anakku semua, sudahkah kita berakhlak mulia? Sudahkah kita menunjukkan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita harus banyak introspeksi diri anak-anakku semua. Rasulullah adalah orang yang ghafarallah ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, diampuni segala kekeliruannya yang sudah dilakukan maupun yang akan datang. Rasulullah Muhammad yang jelas-jelas saja oleh Allah diberikan jaminan
atas ampunan segala yang dilakukannya, sholatnya tetap, ibadahnya semakin besar, zikirnya semakin banyak. Apakah kita sudah zikir yang banyak? Apakah banyak waktu kita untuk meluangkan waktu, untuk berzikir, untuk mengingat Allah? Sudah siapkah kita dengan ibadah, sholat 5 waktu kita, sholat sunnah kita? Tentu, kalau kita mau introspeksi, ternyata kita masih sangat jauh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat anak-anakku semua, Rasulullah memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah tabligh, yang ketiga adalah amanah, yang keempat adalah fatonah. Siddiq, anak-anakku semua, Rasulullah selalu senantiasa berbohong, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar. Nabi tidak pernah berbohong, karena Nabi siddiq. Tidak mungkin Nabi itu kadzab. Apa itu kadzab? Berbohong. Nabi adalah orang yang selalu jujur, tidak pernah berdusta. Kita harus mencontoh, anak-anakku semua, kita harus mencontoh Nabi, meniru akhlak Nabi untuk selalu senantiasa berusaha agar jujur dan selalu berkata benar. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku, Nabi itu adalah tabligh. Nabi itu selalu menyampaikan apa perintah Allah, apa petunjuk Allah akan selalu disampaikan kepada setiap manusia. Karena Nabi mustahil kitman, Nabi mustahil menyembunyikan. Jadi Nabi selalu menyampaikan perintah Allah, disampaikan petunjuk Allah, disampaikan. Nabi tidak pernah menyembunyikan apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, Nabi itu amanah. Amanah adalah apa? Bisa dipercaya. Setiap pekerjaan, setiap apa yang dipasrahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik ketika beliau masih kecil maupun sampai beliau menjadi nabi, sampai wafatnya, maka beliau selalu amanah. Beliau tidak pernah khianat. Sehingga dalam sejarah Nabi, ketika terjadi perdebatan, ketika Ka'bah kita direnovasi, di Mekah sana direnovasi, kemudian semua kepala suku itu merasa punya hak untuk mengembalikan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Masing-masing kepala suku bersikukuh mereka yang paling berwenang, mereka yang paling punya. Akhirnya mereka kemudian apa? Bermusyawarah. Siapa di antara kita semuanya yang pertama kali masuk ke dalam masjid, itulah yang akan punya hak untuk memindahkan batu Hajar Aswad ke tempat semula. Maka berlomba-lomba orang-orang, ketua-ketua suku berlomba untuk bisa yang pertama masuk ke dalam masjid. Tapi ternyata ketika mereka berlomba-lomba mau masuk ke dalam masjid, ternyata sudah ada seorang pemuda yang bernama Muhammad itu sudah berada dalam masjid. Kemudian otomatis Muhammad yang diminta untuk menyerahkan atau memasangkan kembali, meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Tapi Nabi kemudian memerintahkan kepada seluruh ketua suku untuk merentangkan, atau Nabi merentangkan kain yang besar, sorban yang besar. Kemudian batu Hajar Aswad diletakkan di atasnya. Kemudian seluruh ketua suku diminta Rasulullah untuk memegang kain-kain di pojokannya, bersama-sama mengangkat batu Hajar Aswad.
dan nabi yang kemudian meletakkannya ke dalam tempatnya. Dari situ kemudian Nabi mendapat gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Sungguh perilaku yang luar biasa. Anak muda, seorang pemuda yang dia sudah mampu untuk amanah, untuk bisa meredakan pertikaian banyak orang. Itulah anak-anak muda yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Nabi memiliki sifat fatonah. Fatonah berarti cerdas. Mustahil Nabi itu balada. Anak-anakku semuanya, kita tahu sekarang kemajuan teknologi yang luar biasa, kemajuan alat-alat teknologi, kemajuan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh teknologi luar biasa banyaknya. Media sosial anak-anakku semuanya, ada Facebook, ada Twitter, ada Messenger, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya adalah media-media yang sekarang luar biasa. Kalau kita mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang cerdas, maka anak-anakku semua, kita juga harus bisa menguasai teknologi, bisa memanfaatkan teknologi, bisa kemudian melaksanakan segala tugas-tugas kita, entah itu pembelajaran, entah itu kegiatan-kegiatan sosial yang berdasarkan berbasis teknologi. Anak-anakku semuanya, teknologi adalah sesuatu yang harus kita miliki, harus kita pelajari. Tapi hati-hati juga bahwa teknologi apabila digunakan, apabila dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak punya akhlak, orang-orang yang tidak punya tujuan yang baik, maka teknologi itu akan menghancurkan seluruh umat manusia, akan membuat manusia derajatnya lebih rendah daripada binatang. Padahal manusia oleh Allah dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sempurna. Tetapi ingat, meskipun Allah menciptakan dalam bentuk sempurna, apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah akan bisa merendahkan manusia asfala safilin, ke dalam derajat yang serendah-rendahnya. Untuk itu anak-anakku semuanya, bahwa mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar memperingati hari kelahirannya, bukan sekedar mendatangi kajian-kajian, bukan sekedar mendengarkan pengajian, tapi yang lebih utama mencintai Rasulullah adalah meneruskan perjuangannya, mencontoh suri tauladannya, perilakunya kita jadikan sebagai acuan, sehingga anak-anakku semua menjadi generasi Islam yang senantiasa berbuat dan berkata yang jujur, kemudian selalu menyampaikan apa yang harus disampaikan, selalu bisa dipercaya ketika diberikan amanah, dan yang terakhir cerdas, memanfaatkan teknologi, menguasai teknologi untuk kebaikan dan untuk kemajuan bersama. Itulah makna Maulid Nabi anak-anakku semua. Maulid Nabi kita peringati untuk mengingat bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah lahir ke dunia ini, memberi contoh kepada kita semuanya, sehingga kita bisa meneladani, mencontoh, sekaligus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ingat anak-anakku, selalu belajar, karena dengan belajar maka dunia akan bisa kalian kuasai. Dengan belajar akhirat bisa kalian peroleh. Dengan belajar maka dunia dan akhirat kita semuanya akan diberikan kebahagiaan, akan diberikan kepuasan, dan akan diberikan kesuksesan. Itu anak-anakku semuanya.
selalu semangat dalam belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu, belajar ilmu itu wajib bagi kita sebagai muslim, laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu dari kita sejak kecil sampai nanti kita akan mati. Kemudian utlubul ilma walau bising, bahwa tuntutlah ilmu itu walaupun kita harus ke negeri Cina, harus menyeberang lautan, harus keluar kota, harus kemana saja. Yang penting ilmu bisa kita peroleh. Itu anak-anakku semuanya, semoga kita selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayahnya, sehingga terbuka cakrawala kita, terbuka pikiran kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu menuju kebaikan, dan senantiasa diberikan kesehatan sehingga rahmat dari Allah selalu datang kepada kita semuanya. Demikian anak-anakku semuanya, semoga kita semuanya kelak oleh Allah akan dijadikan sebagai generasi Islami, generasi Madani, generasi yang bisa dibanggakan, generasi yang bisa membawa Indonesia ke depan jauh lebih baik daripada sekarang. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.